Tiara masih menggelengkan kepalanya dan dia menoleh untuk melihat Niko. Kesehatanku baik-baik saja. Sedikit darah tidak akan jadi masalah dan aku sudah istirahat barusan. Aku baik-baik saja. Bisakah aku menunggu Gary siuman? Aku sudah berjanji akan bertemu dengannya hari ini. Aku ingin memberitahu dia bahwa ketika dia membuka matanya, aku ada untuknya. Niko terdiam untuk sesaat. Ketika dia melihat mata Tiara yang tegas, dia tahu bahwa bahkan jika dia membujuknya lagi, Tiara tetap tidak akan berubah pikiran. Jadi dia berkata, "Baiklah." Tiara mengerutkan bibirnya dan tersenyum lega. Kemudian sekelompok orang keluar dan memindahkan Gary ke bangsal suite. Dia hanya diam terpaku di depan ranjang rumah sakit dan melihat Gary. Bima keluar di tengah jalan dan tidak lama kemudian dia memasuki bangsal lagi dan berbisik kepada Niko, "Pak, Nona Reina ada di sini." Reina ketakutan karena luka yang dialami Gary. Pelayan mengabaikannya dan hanya mengirim seseorang untuk mengawasinya, menunggu Niko untuk mengurusnya. Niko mengangguk sebelum dia meninggalkan bangsal. Dia menatap anak kecil pucat yang berbaring di ranjang rumah sakit dan Tiara yang juga sama pucatnya di depan ranjang rumah sakit. Reina menangis begitu dia melihat Niko dan menarik lengan bajunya dengan erat. "Niko, itu bukan aku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu harus percaya padaku." "Lepaskan tanganmu dariku." Dia dengan dingin melepaskan tangan wanita itu. Dia menangis sejadi-jadinya, tapi matanya menatap Niko dengan penuh harap. Karena dia berharap bahwa Niko bisa percaya padanya. Danar menatapnya dengan beberapa keraguan. "Reina, kenapa sejak awal kamu ada di perumahan berlian?" "Kakek Samuel menyuruhku untuk datang. Dia mengatakan bahwa dia ingin aku mengembangkan hubungan dengan Gary. Jadi aku benar-benar tidak akan menyakitinya. Jika aku benar-benar ingin menyakitinya, tidak mungkin sejak awal kakek Samuel untuk membiarkan aku mendekati anak itu. Bahkan lebih mustahil bagiku untuk menikah denganmu. Dan aku memahami tentang kebenaran mencintaimu dan anakmu." Reina tidak berani menyembunyikan apapun saat ini. Jadi dia segera mengalahkan Reksa dan mengungkapkan keinginannya. Danar mengalihkan pandangannya kepada Andi. "Andi, apa itu masalahnya? Apa akhir-akhir ini dia benar-benar sering datang ke rumah?" "Iya, Tuan Besar tidak akan membiarkan saya membicarakannya. Jadi saya menyembunyikannya dari Anda," kata Andi dengan sedikit panik. "Jika dia memberitahu mereka ini sebelumnya, apakah ini tidak akan terjadi?" "Siapa yang ada di lantai 2 saat itu?" Niko mengerutkan kening karena tidak senang, tetapi kembali ke pertanyaan awal. Jantung Reina berdegup kencang, tapi dia tetap menjawab, Aku tidak ingat. Sepertinya bayangan samar sedang berjalan, tapi aku tidak yakin. Hanya aku dan Gary yang bisa memastikan." Andi juga mengangguk. "Pak Niko, saya berada di dapur, jadi saya tidak benar-benar menyaksikan situasi saat itu. Tetapi para pelayan mengatakan bahwa hanya mereka berdua yang terlihat di lantai 2. Pada saat itu, Nona Reina berdiri di pintu masuk tangga dan sepertinya sedang berbicara dengan Gary."
Reina tidak bisa membenarkan ini, jadi dia hanya bisa perlahan menceritakan kembali adegan itu pada waktu itu. Itu benar. Saat itu aku sedang berbicara dengan Gary. Aku ingin pergi keluar untuk berjalan-jalan dengannya. Dia ada di rumah selama beberapa hari. Aku membujuknya dengan baik, tapi Gary menolak, jadi aku membiarkannya di situ. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan dengan beberapa ketidakpastian. Namun, pada saat itu, aku merasa seperti ada seseorang yang telah mendorong punggungku dari belakang, dan aku tersandung ke arah Gary. Aku agak tidak yakin dan tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelahnya. Tiba-tiba dia ingat bahwa sepertinya ada beberapa kamera pengawas di rumah Nico, tetapi dia tidak dapat mengingat apakah ada kamera pengawas di pintu masuk tangga. Sekarang dia hanya bisa menebak. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya kecuali dengan cara ini. Gary terluka parah karena Reina takut dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke kediaman keluarga Samuel. Reina memohon, "Nico, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak memiliki kebencian terhadap Gary. Apa ada kamera pengawas di tangga rumahmu? Jika kamera pengawas itu membuktikan bahwa yang melakukan memang aku akan mengakuinya. Jika bukan aku, dan jika memang ada orang lain, maka aku pasti akan mencari keadilan." Meskipun Nico tidak mengenal Reina dengan baik, apa yang dikatakannya memang masuk akal. Dia mengangguk. "Andi, periksa kamera pengawas tangga, koridor, dan semuanya." "Baik, Pak Nico." Pelayan itu mengangguk. Rekaman pengawas pada waktu itu segera ditemukan. Pada awalnya hanya Reina dan Gary yang muncul di rekaman kamera. Dalam rekaman itu dia memang berbicara dengan Gary dan bahkan setengah berjongkok. Sepertinya dia berusaha menyenangkan anak itu, tetapi Gary tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian tiba-tiba sosok yang membawa buah-buahan lewat dan siku orang itu terbanting keras di punggung Reina. Setelah itu Reina jatuh menimpa Gary dan pelaku menghilang ke ruang musik Gary. Segera sekelompok pelayan tampak berkerumun dan mengelilingi Gary. Ekspresi Nico langsung berubah dan Andi juga malu karena mengira ada pengkhianat yang bekerja di belakangnya. Dia segera menjelaskan, "Pak Nico, sayalah yang merekrut orang-orang ini, dan mau tak mau, saya merasa hal itu adalah kesalahan saya." "Baiklah Andi, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki kelalaian tugasmu. Pasti ada seseorang di balik pelayan itu. Sebelum ada yang melarikan diri, tangkap dia terlebih dahulu," perintah Nico dengan dingin. Dia kembali ke bangsal dan berkata kepada Tiara, "Ada yang harus aku lakukan di rumah. Aku akan kembali dan mengurusnya. Kamu bisa tinggal di sini, dan jika kamu lelah, istirahatlah. Jangan terus menunggu Gary. Jika kamu butuh sesuatu, segera hubungi aku." Tiara mengangguk mengetahui bahwa Nico akan pulang untuk mengurus sebab Gary terluka. Kemudian dia menjawab, "Kamu bisa meninggalkan Gary kepadaku. Cepatlah kembali." Kembali ke perumahan berlian, pelayan itu masih tertegun ketika dia ketahuan. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menangkapku?" Para pelayan lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berbisik, "Apa Pak Nico menangkapnya karena orang yang menyakiti Gary bukanlah Nona Reina, tetapi sebenarnya orang lain?" Ketika dia mendengar ini, mata pelayan itu terbelalak.
Kamu berbicara omong kosong dan menfitnah. Kalian semua melihatnya saat itu. Yang mendorong Gary adalah Nona Reina. Jika kalian mengatakan bahwa akulah orang yang buat Gary terluka, maka kalian harus menunjukkan buktinya. Bukti? Suara dingin memasuki rumah itu. Pak Niko. Pengawal di pintu melihat Niko datang dan segera membungkuk untuk menyambutnya. Niko melangkah ke dalam rumah dan melirik pelayan itu dengan mata sedingin es. Tekanan udara di sekelilingnya turun drastis, sementara bisikan itu menghilang sepenuhnya. Pelayan yang berlutut di lantai tidak berani membela diri lagi. Untuk pertama kalinya dia merasakan betapa mengerikannya Niko ketika dia marah. Dia berkata dengan dingin, "Andi." Andi melangkah maju dan memutar video pengawasan di depan pelayan itu. Setelah itu wajah pelayan itu langsung memucat. Pelayan itu adalah pelayan baru dan baru bekerja di rumah itu selama kurang dari setengah bulan. Dia tahu bahwa ada beberapa kamera pengintai yang jelas di rumah itu, tetapi tidak tahu bahwa ada juga beberapa kamera pengawas yang tersembunyi. Segera dia buru-buru memohon belas kasihan. "Pak Niko, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud melakukannya. Saya juga tidak bermaksud menabrak Nona Reina. Saya tidak tahu apa yang terjadi." Danar tidak tahan melihatnya jadi berbicara. Jadi dia berbicara selangkah lebih maju dari saudaranya. "Kamu tidak tahu. Hei, lihatlah video itu baik-baik. Koridornya sangat lebar, namun kamu ingin memaksa berjalan ke arah itu. Apakah koridor rumah kakakku tidak cukup luas bagimu?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Benar bukan saya yang melakukannya. Saya hanya... Hanya apa?" Niko bertanya dengan dingin. Awalnya dia memberi orang rasa penindasan yang kuat, tetapi sekarang dia merendahkan. Hal itu membuat orang takut bahwa kematian sudah di ujung mata. Di depannya pelayan itu tidak berani berbohong sama sekali dan segera berkata, "Seseorang meminta saya untuk melakukan ini." "Siapa itu? Imbalan apa yang mereka janjikan kepadamu?" Danar melangkah maju dan sedikit menyipitkan matanya pada pelayan itu. Pelayan itu tergagap. Saya tidak tahu namanya. Hal itu terjadi pagi ini. Dia menghentikan saya dan memberi uang sebesar 40 juta. Dan dia mengatakan bahwa saya hanya perlu menjebak Nona Reina. Jadi hanya dengan uang 40 juta kamu menyakiti Gary dan menjebak Reina? Tanya Danar dengan sangat marah. Dia jengkel karena hanya demi uang 40 juta. Pelayan itu rela melukai nyawa seorang anak. Pelayan itu berkata lagi, "Tidak, jumlahnya lebih dari 40 juta. Dia mengatakan bahwa setelah tugas saya selesai, dia akan memberi saya 200 juta lebih." "Di mana uangnya?" Niko bertanya dengan suara yang dalam. Dia belum memberikannya pada saya. Saya hanya punya 40 juta uang tunai. Semuanya ada di dalam tas. Pak Niko, Pak Danar, tolong lepaskan saya. Saya akan memberikan semua uang itu. Saya tidak menginginkannya lagi." Pelayan itu mulai menangis. "Apa keluarga kami kekurangan 40 juta itu darimu? Kamu pasti bercanda." Danar benar-benar hampir tertawa karena marah. Niko berkata dengan dingin, "Bagaimana wajah orang itu?"
Dia memiliki tai lalat di bawah matanya. Wanita itu tinggi, putih, langsing, berpakaian bagus, dan dia memiliki riasan yang sangat lembut. Selain itu, saya tidak ingat lagi, jawab pelayan itu. Tai lalat di bawah matanya. Danar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Rosa Gautama. Dia dengan cepat membalik ponselnya dan menemukan media sosial Rosa untuk mengambil foto Rosa dan menunjukkannya kepada pelayan. Apakah dia orangnya? Iya, itu dia. Pelayan itu berkata dengan cepat. Siapa itu? Siapa yang ingin menyakiti cucuku yang tersayang? Saat ini Fania juga tiba. Ketika dia melihat pelayan di lantai, dia melangkah maju dan menampar wajah pelayan itu. Nyonya, bukan saya. Ini semua benar-benar bukan saya. Ini dia, wanita ini bernama Rosa. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wajah pelayan itu memar dan dia menangis. Fania sangat marah. Apa kamu yakin dialah orangnya? Pelayan itu terus melolong. Iya, saya yakin. Saya ingat sekali dengan tai lalatnya. Nyonya, Tuan, maafkan saya. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti ini lagi. Di kediaman keluarga Gautama, ketika Rosa melihat berita bahwa Gary dirawat di rumah sakit, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa tutup mulut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pelayan itu akan sangat sungguh-sungguh sehingga dia benar-benar akan mendorong orang dan membuatnya jatuh dari tangga. Sekarang tidak ada yang bisa menentangnya lagi. Selain dia, tidak ada orang lain yang pantas berada di posisi itu. Dia senang, tetapi bel pintu di rumah terus berdering, seperti pengingat yang tak henti-hentinya, sehingga mengganggu suasana hatinya yang bagus. Dia berdiri dan membuka pintu dengan wajah cemberut. Siapa itu? Kebisingan apa itu? Alhasil Rosa melihat Fania dengan wajah kesal dan beberapa pengawal di belakangnya berdiri di depan pintu. Dia tertegun sejenak. Bu Fania? Fania tidak menjawab, sebaliknya dia hanya mengangkat tangannya untuk menampar wajah Rosa. Rosa pusing karena ditampar dan hampir jatuh ke lantai. Lapisan kabut langsung terbentuk di matanya dan dia bertanya dengan sedih. Bu Fania, ada apa denganmu? Kenapa Anda menamparku sangat keras secara tiba-tiba? Kenapa? Apa kamu benar-benar bertanya kenapa? Kamu menyuruh seseorang untuk menyakiti cucu kesayanganku dan kamu masih punya nyali untuk bertanya? Fania berkata dengan marah. Apa? Gary terluka? Apa yang terjadi? Apa dia baik-baik saja sekarang? Bu Fania, apa yang terjadi? Katakan padaku, dan aku bisa membantunya. Rosa bertanya dengan munafik. Buktinya sangat kuat. Jadi bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Wajah Fania merah padam karena marah. Bukti apa? Tanya Rosa. Baiklah, kamu ingin bukti? Baik, kalau begitu, aku akan menunjukkannya. Setelah berbicara, Fania membawa Rosa kembali ke perumahan berlian untuk menemui Niko. Ketika dia melihat Niko, mata Rosa cerah dan dia langsung merasa bersalah. Niko, Bu Fania bilang bahwa aku menyakiti Gary, tapi sebenarnya aku tidak melakukannya. Bahkan dia menduga bahwa masalah ini akan terungkap, tetapi dia tidak takut.
Ketika mendekati pelayan itu, dia bisa menghindari semua kamera pengawas dan menggunakan uang tunai. Jadi bahkan jika pelayan itu bersaksi melawannya, itu akan sia-sia. Nico juga menyadari hal ini ketika dia tahu orang itu adalah Rosa. Dia meminta orang-orang untuk mencari kamera pengawas di dekat perumahan berlian, tetapi dia bahkan tidak melihat sedikit pun jejak wanita itu. Kemudian Nico berkata dengan dingin, "Biarkan Rosa pergi dulu dan antarkan pelayan itu ke kantor polisi." "Baik, Pak Nico." Bima menerima perintah itu. Rosa masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Nico. "Maaf merepotkanmu, Nona Rosa. Kamu bisa kembali sementara kita menelusuri masalah hari ini." Sebelum Rosa pergi, dia sering menoleh dan menatap punggung Nico. Setelah Rosa pergi, Nico berkata kepada Andi, "Pergi dan selidiki Rosa." "Baik, Pak Nico." Andi mengangguk. Setelah mengurus masalah ini, Nico melihat jam dengan harapan Gary akan siuman. Dia berkata, "Bu, aku akan kembali ke rumah sakit sekarang. Apa kamu ingin ikut denganku?"